Atas permasalahan tersebut. Nah, mungkin Bapak bisa cerita nih, Bapak join di BP mungkin kurang lebih 1 tahun ya Pak ya? Sebelum Pak Muin lulus ujian saya, gitu. Kurang ajar nggak anak muda? Dan itu orangnya itu kepala cabang UT. Berhasil dengan baik. Seberapa yakinnya Bapak terhadap role model? Ya, waktu itu. Saya jago. Provokator ya Pak? Provokator itu saya jago. Dina Pertiwi. Trust us, we agree. Selamat siang rekan-rekan great people. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara Bekal Belajar dari Pakar Langsung. Saya Agus Mustafa dan rekan saya Ibu Farah. Kita Ibu Farah atau Mbak Farah ya? Farah aja Pak. Oh Farah aja. Oke, Farah akan memadu berlangsungnya acara ini selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Oke, baik, senang sekali rasanya siang ini kita bisa berkumpul dalam acara Bekal, yang mana acara ini merupakan episode kedua yang mengusung tema The Only Way to Do Great Work is to Love What You Do, dengan mengundang Bapak Fatul Muin selaku Sales and Product Support Director in charge, di mana pastinya banyak sekali insight dan juga wisdom yang akan bisa kita dapatkan pada hari ini berdasarkan pengalaman dan juga success story yang akan disampaikan oleh beliau. Oke, mungkin kita sapa dulu Pak, Ya, mungkin Pak Muin ini Pak. Ya. Baik, selamat siang Bapak. Siang. Yuk rekan-rekan semua. Oke, apa kabar Pak? Baik, baik. Oke, Pak Muin, kita ngobrol-ngobrol santai ya. Selama perjalanan karirnya Bapak nih. Mungkin dari yang pertama dulu Pak Muin. Dulu awal masuknya gitu Pak Muin. Bisa Bapak cerita seperti itu? Iya, saya termasuk apa ya? Mungkin karyawan yang pikirannya agak aneh daripada teman-teman yang lain gitu kan. Artinya karena terlahir dari orang yang miskin ya, dari keluarga miskin. Artinya dulu saya kuliah pun sebenarnya juga nggak punya uang. Saya harus loper koran gitu kan, setiap pagi jam 3 pagi. Kemudian saya nggak punya kos-kosan, harus tidur di sekretariat senat gitu kan. Artinya karena keterpurukan itulah yang membuat motivasi saya begitu luar biasa gitu. Nah, pada saat masuk UT pun cukup terjal ya, dari hampir 700 ya. Di ITS itu 700 pelamar ya, yang tes itu hanya diambil 3 orang gitu ya. Waktu itu ya Pak? Waktu itu ya, gitu kan. Akhirnya apa? Saya memahami betul betapa beratnya kita mencari kerja. Ya. Dan itulah yang membuat akhirnya saya punya tekad berat atau tekad besar bagaimana saya harus sukses. Nah, waktu itu ibu saya itu ya memang nggak punya, dia buruh tani, dia nggak punya apa-apa. Kuliah pun dia nggak izinkan, nggak boleh. Karena dia mau megang prinsip keadilan bahwa 8 bersaudara, nggak boleh ada yang kuliah karena ibu cuma mampunya hanya SMA gitu kan. Saya mencoba bikin satu terobosan bahwa saya cuma minta restu, biarkan saya cari uang sendiri gitu. Nah, dari situ akhirnya saya mengalami betapa beratnya saya harus meniti karir. Saya D3. Nah, waktu itu kalau teman-teman ingat itu ada film Sidul Anak Sekolah gitu. Tukang insinyur. Ya, ya. Nah, ibu saya itu berharap bagaimana anak saya bisa jadi insinyur. Tapi kan saya tidak bisa mewujudkan karena ketidakkuatan saya kuliah sambil loper koran terus-terusan, sehingga saya cukup di T3 saja gitu kan. Selesai saya tidak melanjutin. Nah, waktu itu begitu banyak tekanan dari keluarga segala macam, dari saudara. Kenapa nggak nerusin S1 biar insinyur sekalian gitu kan. Nah, inilah motivasi saya waktu itu. Saya bilang kayak gini, teman-teman saya hampir majority nerusin ke S1. Saya mungkin yang tidak nerusin ke S1 karena faktor ekonomi. Tapi saya punya prinsip bahwa yuk, yang nerusin S1 itu kan nanti juga bekerja. Ya. Begitu lulus S1 kan dia juga bekerja. Ya. Saya bilang, saya harus lebih smart lagi bagaimana saya kuliah tapi dibayar. Kuliah dapat gaji. Sedangkan teman saya itu kuliah nggak dapat gaji.
dia malah bayar ke kampus gitu kan. Akhirnya saya punya target tuh. Pada saat nanti teman saya itu lulus S1, maka saya di perusahaan ini nanti, kalau teman saya nanti masuk ke UT, posisiku harus sama dengan dia. Itu yang saya kejar. Nah, motivasi itulah yang saya punya prinsip bahwa, yuk, saya harus bisa kuliah tapi dapat gaji. Nah, semangat itu yang saya bawa sampai hari ini, bahwa kalau ada teman saya yang kuliah S2, S3, saya juga harus pada saat nanti teman saya itu di perusahaan posisi apa, saya paling tidak harus sudah di situ. Enak kan? Dia kuliah ngeluarin duit, tapi saya kuliah dapat duit. Artinya apa? Artinya saya sadar betul perusahaan kita ini perusahaan besar. Ilmunya cukup kompleks. Saya pikir kalau kita mau memanfaatkan ilmu yang ada di company ini, itu S3, S2, S3 pun ada di sini. Tinggal seberapa kita mau mencari ilmu itu. Kalau sedikit kita cerita bagaimana saya dulu mencari ilmu, simple. Saya dulu kerja saya masuk jam 6 pagi, pulang jam 3 pagi. Waktu saya di cabang, waktu lagi ngejar itu, masuk jam 6 pagi, saya pulang jam 3 pagi. Nah, itu artinya apa? Saya dari pagi sampai sore saya belajar tentang sales operation, gitu kan. Tapi begitu sudah masuk ke habis maghrib, itu saya belajar tentang marketing, saya belajar tentang finance, saya belajar tentang ADH, human, bagaimana ngelola people dan lain sebagainya. Artinya semua tergantung dari diri kita. Gitu. Diri kita sebenarnya mau settingnya gimana. Gitu. Nah, itulah akhirnya kita tidak ada sekat-sekat lagi di antara kita. Saya mau cari ilmu. Saya mau cari ilmu yang bagaimana saya dapat gaji dari ilmu itu. Gitu. Nah, akhirnya terbukti gitu kan. Pada saat reuni gitu kan. Alhamdulillah, dibanding dengan teman-teman saya S1 yang dia ngelanjutin S1, S2, ya saya tidak kalah karirku. Gitu. Artinya bahwa strategiku benar, dengan saya punya drive yang begitu kuat. Akhirnya saya sekarang mau diskusi dengan teman-teman CEO maupun teman-teman yang sekolah-sekolah mungkin secara pendidikan juga lebih tinggi. Saya mungkin bisa ngimbangi. Karena apa? Saya benar-benar jadikan company ini adalah sebagai university buat kami. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya, ceritanya kayaknya seru nih kalau Bapak cerita PSS itu. Seperti apa nih Pak? Iya, memang saya dulu posisi paling bawah ya di UT itu, PSS itu ya sales spare part ya. Perjalanan saya di sales itu, saya dulu sama Pak Mahmudi itu saya ditugaskan di Balikpapan. Balikpapan itu dulu ada customer, dulu mining itu kan dikuasain oleh customer internasional. Dulu Pama itu masih kecil, Buma masih kecil, SIS masih kecil. Dulu itu yang besar itu TIS, Petrosi, dulu ada John Holland yang sekarang namanya Lekton gitu kan. Itu hampir staff supervisor ke atas itu bule semua. Dan saya nggak bisa bahasa Inggris itu. Saya nggak bisa bahasa Inggris, saya disuruh megang customer Lekton sama TIS kontraktor Indonesia gitu. Itu challenging luar biasa. Artinya saya nanya ke atasan saya PD ya, Pak, saya nggak bisa bahasa Inggris. Kenapa saya ditugaskan yang megang bule-bule itu semua gitu kan? Artinya saya punya gini, masa sih kita nggak bisa mengembangkan satu cara untuk mengelola bule-bule itu? Akhirnya dapat bahwa sepanjang sejarah support TIS itu mungkin saya yang dapat sertifikat the best support TIS selama TIS itu berdiri. Gitu. Padahal saya nggak bisa bahasa Inggris. Dan bule-bule itu hampir supervisor ke atas bule dan saya harus berhadapan dengan mereka. Artinya apa? Artinya kita jangan hanya melihat satu sudut pandang, coba kita kembangkan dari sekitarnya. Gitu. Apa? Akhirnya saya mencoba untuk dekat sama sekretarisnya bule-bule itu. Akhirnya saya dekat sama staff-staffnya bule. It's okay. Saya butuh modal untuk ngintertain mereka, untuk ngajak jalan nongkrong sore. Tapi kan pada saat aku ketemu bule, aku dibantuin mereka jadi teman penerjemah. Gitu. Tapi kadang-kadang kita itu cuma ngelihat sudut pandang, terus kemudian kita cari alasan. Gitu. Saya enggak. Saya setiap ada problem, saya setiap dikasih tugas, saya selalu melihat kalau apa problem saya, apa tugas saya kembangkan pola pikir saya, apa infrastruktur atau lingkungan yang bisa aku manfaatkan untuk mencapai tujuan saya. Jadi saya di PSS mungkin ya Pak Mahmudi dulu sampai sekarang ya atasan saya bahwa
saya selalu dikasih challenging untuk beresin masalah. Gitu. Jadi hampir di mana ada masalah ya saya disuruh datang ke sana dan sampai hari ini sepanjang sejarah saya jadi sales operation, rasanya nggak ada tuh customer yang nggak takluk. Semua takluk. Ya. Pak, mungkin menarik Pak. Selama perjalanan pasti kita punya lika-liku lah ya Pak. Masalah itu juga tidak datang hanya satu kali Pak, tapi bertubi-tubi gitu. Tapi selama perjalanan karir Bapak, kira-kira the big problem atau mungkin masalah yang memang paling sulit, yang paling mungkin takes time atau mungkin takes effort lebih untuk bisa diselesaikan itu seperti apa ya Pak? Dan bagaimana cara Bapak ngatasin masalah tersebut? Saya kalau masalah kerjaan ya, so far hampir tidak merasakan ada sesuatu yang sulit buat saya. Contohnya kayak mengelola people, mengelola organisasi, kemudian attack customer, approach customer, mau apapun baik internal maupun eksternal. So far sampai hari ini pun saya tidak merasakan ada problem yang berarti yang membuat aku jadi mikir gitu. Tapi yang justru yang membuat problem dalam kehidupan saya dan bertubi-tubi itu adalah setiap saya masuk ke satu cabang itu pasti saya beresin masalah. Nah, penolakan dari teman-teman yang mungkin tidak satu frekuensi itu yang membuat akhirnya fitnah dan lain sebagainya, itu yang membuat problem yang saya harus sabar dan konsisten gitu kan. Akhirnya kenapa karena saya sadar diri bahwa saya selalu di area itu tugas saya gitu. Sehingga saya yang bisa saya lakukan adalah bagaimana saya menjaga diri saya jangan ada kesalahan. Makanya itulah dari 22 tahun yang lalu sampai hari ini mungkin saya nggak pernah telat gitu. Kecuali saya sakit ya. Kalau saya sakit kan saya izin. Walaupun saya pulang jam 2 pagi, jam 3 pagi, besok pagi saya juga pasti nggak telat. Artinya problem justru lebih banyak dari ada yang teman yang mungkin karirnya kalah dengan saya sehingga nggak suka, atau ada yang nggak nyaman dengan apa yang saya lakukan, perubahan yang saya lakukan gitu kan. Nah justru problematika ada di area situ. Non teknis ya Pak ya? Non teknis ada di area situ. Kalau masalah job desk, masalah bagaimana kita ngelola organisasi, aku pikir sih nggak ada masalah berarti. Seberapa yakinnya Bapak terhadap role model? Seberapa yakin? Gini, kalau saya 1000% yakin. Kenapa 1000%? Simple aja Pak. Omongan kita ini, manusia itu punya dua pikiran, punya otak kanan dan otak kiri. Kalau kita diajak kebaikan, otak kiri itu menyimpulkan, nyari, ini bener nggak dia melakukan kayak gini? Artinya role model itu sangat mahal. Saya nggak perlu Pak, terus minta teman-teman kerja keras Pak. Di cabang, mereka lihat atasannya Pak Muin, mereka pasti ya udahlah atasan saya kayak gini, saya harus ngikutin. Jadi saya pikir saya harus cari cara bagaimana mengelola people lebih simpel, yaitu role model. Makanya prinsipnya leadership itu satu, jangan pernah kita minta dihargain oleh 1000 orang. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menghargai 1000 orang dulu, dan saya pastikan 1000 orang itu akan menghargai balik ke kita. Artinya, kalau berbicara tentang leadership, kalau berbicara tentang people, mulainya adalah dari diri kita, bukan dari anak buah kita. Kalau saya ditanya belajar dari mana? Belajar dari kehidupan. Saya selalu belajar. Pak Muin belajar dari mana? Harusnya lingkungan ini sudah cukup untuk mengajarkan kita untuk belajar ilmu kehidupan. Artinya apa? Jangan pernah kita mengkhianati hati nurani kita. Kadang-kadang kita itu lebih banyak mengkhianati hati nurani kita, sehingga kita berperan jadi ganda. Nah, drive ini ya, saya bilang ke teman-teman di SBO, kepala cabang adalah, kepala cabang harus mampu jadi drive di cabangnya buat timnya di cabang. Dan saya, Bayu, dan teman-teman manajer YAO harus mampu jadi role modelnya untuk apa? Untuk membangkitkan drive-nya teman-teman. Kira-kira mau ada yang tanya nggak? Izin bertanya Pak. Oh silakan. Ada ungkapan yang sering saya dengar Pak, bahwa pemimpin itu diciptakan bukan dilahirkan Pak. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai pemimpin Pak? Terima kasih Pak. Oke. Pemimpin sama-sama kita terlahir, sama-sama kan kita bersih, sama-sama kita nggak punya kompetensi apa-apa ya. Gitu kan. Jadi
proses perjalanan hidup kita itulah yang menciptakan kita untuk jadi pemimpin. Nah, kadang-kadang orang itu gini gitu kan. Kadang-kadang orang kayak gini. Ya Pak Muin kan sudah sekian puluh tahun bekerja. Perjalanan hidupnya sudah panjang gitu kan. Butuh apa itu namanya perjalanan hidup, butuh pengalaman dan lain sebagainya. Bukan gitu kan. Pengalaman itu just pengalaman, tapi kalau nggak kita create, ya nggak bisa. Contoh kasus gitu kan. Contoh case. Saya pernah di cabang Tarakan. Saya meng-create, Pak. Saya mencoba meng-create leadership saya, bagaimana saya membangun teamwork, bagaimana saya ini benar-benar bisa jadi leaders yang jadi panutan di sana. Mulai disiplin saya terapkan, saya jadi orang pertama yang paling disiplin di cabang. Totalitas saya pastikan jadi orang yang paling totalitas di sana. Pokoknya semua tuntutan company itu, 8 behavior kompetensi, saya harus nomor 1 di cabang sana. Suatu saat itu kan saya meng-create. Itu saya, waktu PDH, itu saya meng-create leadership di mana? Kepemimpinan saya ditarakan. Saya nggak nyangka gitu. Apa yang saya lakukan itu waktu saya kepala spare part, saya habis itu pindah kemana-mana, ke Samarinda dan kemana-mana. Setelah itu saya jadi kepala cabang Papua di Sorong. Tarakan hancur lagi itu. Di bawah kepemimpinan kepala cabang waktu itu. Katanya spare part sama servis berantem. Gontok-gontokan, tarik-tarikan. Wah, KPI-nya masing-masing. Admin sama spare part sama, BC sama servis sama. Jadi sinergi antar departemen itu benar-benar sudah parah. Sehingga terimbas ke voice of customer. Service levelnya ke customer itu akhirnya jadi turun, drop luar biasa. Komplain di mana-mana. Bisnisnya drop gak karu-karuan. Kemudian Pak Hendrik waktu itu telepon saya di Papua. Muin, segera tinggalkan Papua dan kamu berangkat ke Tarakan. Tarakan harus diselamatkan. Problemnya sudah kompleks. Customernya ribut. Bisnisnya turun. Internalnya ribut melulu. Udah gak karu-karuan. Itu tahun 2012. Saya ke Tarakan. Saya ninggalin tahun 2007. 2008 saya ninggalin Tarakan. Saya 2 tahun di Tarakan, 1,5 tahun. Begitu saya dengar SK saya itu pindah ke Tarakan, teman-teman Tarakan kan masih banyak orang-orang lama. SK saya keluar bahwa minggu depan saya pindah ke Tarakan. Apa yang terjadi di cabang Tarakan? Mereka meeting besar, Pak. Ini Pak Muin loh yang mau datang ke Tarakan. Kita tahu sendiri Pak Muin kayak apa. Disiplinnya, apa yang diinginkan oleh Pak Muin kita udah tahu. Karyawan semuanya tahu. Kita mau berubah sebelum Pak Muin datang, atau kita nunggu Pak Muin datang, yang ujungnya kita akan berubah juga ngikutin Pak Muin. Akhirnya mereka sepakat, yuk kita berubah. Sebelum Pak Muin datang menginjakkan kaki Tarakan lagi, kita berubah. Sinerginya kita harus bagus, teamworknya, drive-nya kita harus bagus, disiplinnya kita harus bagus, integritas kita harus kita benar-benar kita benerin. Semua berubah dalam sekejap. Saya belum datang ke Tarakan, mereka udah berubah loh. Artinya apa? Pada saat saya datang yang kedua sebagai kepala cabang Tarakan, itu artinya saya sudah meng-create sebagai seorang leaders, pemimpin itu pada saat saya PDA waktu itu. Begitu saya ke Tarakan, udah berubah total. Saya sampai bilang, loh kalian kok jadi bagus semua? Iya Pak, udah tahu Bapak mau datang, pemimpin kita Pak Muin lagi. Ya udah, ego kita buang, kita sinergi lagi. Udah. Jadi saya ngerubah cabang Tarakan. Sebelum saya menginjakkan kaki di Tarakan, mereka sudah berubah loh. Nah artinya tadi yang Mas tanya gitu kan, bahwa memang pemimpin itu adalah diciptakan. Kita harus menciptakan itu, meng-create gitu kan. Bukan dilahirkan gitu kan. Mungkin saya dulu kalau memang nggak punya exposure itu, saya tidak meng-create dalam diri saya untuk sebagai seorang leaders. Saya tidak mau jadi role model gitu kan. Saya masuk kantor telat, disiplin saya nggak ada. Kalau janjian sering molor, kemudian integritas saya udah terkenal di mana-mana. Integritasnya Pak Muin itu payah, drive-nya juga payah. Siapa yang mau saya pimpin, Pak? Siapa yang mau dengerin saya? Jadi saya pikir saya setuju dengan Mas tadi bahwa ya memang kita harus ciptakan, leaders harus ciptakan. Sampai hari ini pun saya masih meng-create gitu kan. Apa untuk melengkapi leadership saya gitu kan dalam keseharian. Oke, thank you. Nah, boleh nggak Pak cerita bagaimana cara Bapak setting targetnya
Dan juga apa sih pencapaian terbesar Bapak dalam hidup Bapak selama menjalani karir ini? Oke, saya dulu gini. Saya dulu nggak punya cita-cita untuk jadi direktur ya. Sama sekali nggak ada. Cita-citaku dulu karena saya sadar diri saya sebagai seorang D3 gitu kan. Waktu saya justru setting target saya bukan di situ. Justru setting target saya itu waktu di pernikahan. Waktu saya pagi itu ijab kabul dengan istri saya gitu kan. Saya setting dengan istri saya itu bagaimana umur 40 tahun saya sudah nggak cari duit lagi. Saya mau istirahat. Saya mau menikmati hidup. Jadi ya saya akan benar-benar gaspol sekuat saya minta ke istri saya, tolong lepaskan saya sampai umur 40 tahun. Karena sampai 40 tahun saya akan mencoba untuk berkarya, untuk mengasah kompetensi saya dan lain sebagainya. Personal value saya mau tak upgrade setinggi-tingginya. Sehingga umur 40 itu udah selesai. Umur 40 udah selesai. Makanya jargon hidup saya itu begitu udah 40 adalah bagaimana saya bisa bermanfaat buat orang lain aja gitu. Udah tidak mengejar karir lagi. Kayak sekarang saya juga nggak ada lagi. Waktu saya ke Bina Pertiwi pun saya tidak pernah meminta, dan waktu saya diberikan beberapa syarat saya nggak mau, dan kalau nggak mau ya saya mendingan nggak usah. Saya kesini jadi direktur pun buat saya bukan direkturnya, tapi saya lebih banyak ya kalau memang saya masih dikasih kesempatan untuk berbagi sesuatu yang baik ya saya berbagi. Jadi saya justru settingnya bukan di bagaimana PSS ke PDA, PDA ke BM, saya nggak ada itu Pak. Saya nggak ada. Tapi saya punya setting dalam rumah tangga dengan istri saya adalah 40 tahun secara finansial aku harusnya sudah selesai. Selesai itu ya seandainya saya masih umur 40 saya bekerja, saya mau bekerjanya itu rileks, tenang, berbagi ilmu gitu kan, mencerdaskan tim, sharing ilmu, bagaimana aku bisa menjadikan anak-anak saya, tim saya itu lebih pinter, karirnya lebih cepat gitu kan. Kalau untuk saya sendiri sih rasanya dari umur 40 tahun yang lalu saya sudah selesai. Nah, tadi ada ini ya, ada yang raise hand dari Mas Hairul Akbar. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan Mas, bisa open mic saja. Pak mau tanya Pak, Pak Muin kan dari ITS dengan jurusan teknik mesin. Nah, di UT itu kan untuk teknik mesin kan biasanya lari ke technical officer atau supervisor biasanya Pak. Waktu itu kenapa memilih PSS, dan memang apakah Pak Muin dari awal sebelum masuk ke UT sudah didesain Pak, oh nanti arahnya ke sini atau seperti apa Pak? Mohon jawabannya Pak Muin. Oke. Memang gini, saya memang dari kecil Mas Hairul ya, saya dari kecil memang suka tentang organisasi sih. Jadi saya itu dari kecil itu punya hobi itu menggalang massa. Makanya waktu di ITS itu jadi pemimpin demo berantem itu ya cocok gitu kan. Jadi terus terang aku memang dari SMP itu saya sudah ketua OSIS, kemudian di SMA saya ketua OSIS gitu kan. Di kampus saya ketua himpunan gitu kan. Memang saya terus terang passionku memang di situ gitu kan. Problem solving, menggerakkan massa, itu memang jadi passion saya dari kecil ya. Terus terang dari sisi akademis kayak nilai matematika segala macam, saya paling nggak bisa tuh. Terus terang nggak bisa. Ilmu yang paling nggak ada batasnya itu ya leadership. Ilmu mengelola people itu nggak ada batasnya. Karena begitu yang dikelola itu berubah, kita harus berubah. Begitu yang dikelola lebih pinter, kita harus lebih pinter. Begitu yang dikelola itu berkembang, kita harus berkembang terus. Jadi artinya memang passion saya dari kecil sih memang terus terang saya punya kesukaan itu memang mengelola orang gitu. Makanya kalau suruh saya gitu kan ngumpulkan massa untuk demo, oh itu jago saya. Saya jago. Saya dulu waktu nurunin Soeharto di Surabaya, itu saya leaders demo di Jawa Timur saya. Waktu di ITS. Ada proses yang membuat, makanya kan saya selalu bilang gitu kan. Selalu bilang, kalau kita sudah memutuskan satu keputusan, yang ada jangan ada keraguan. Gas. Waktu saya sudah memutuskan di United Tractor sebagai seorang sales, saya nggak malu.
teknik mesin jadi sales. Saya gas. Karena apa? Saya sudah meyakini ini adalah tempat yang baik buat saya dan saya nyaman, saya gas. Jangan ada keraguan setitik hitam pun, yang ada adalah gas. Cari ilmu sebanyak-banyaknya di perusahaan ini. Ini tempat paling baik untuk belajar. Ini tempat paling baik untuk berkarya. Nah, saya itu kan kalau kerja itu kan totally benar-benar ngurusin customer pun totally. Bahkan jam 2 pagi saya udah tidur, customer telepon, itu saya bangun dan saya cuci muka dulu gitu. Biar suaraku bisa keras kayak orang nggak tidur gitu. Saya angkat, siap bos? Belum tidur, Zek? Belum? Nggak bisa tidur, bos. Gimana apa perintah? Padahal aku tidur loh. Artinya apa? Artinya bagaimana aku men-serve customer itu nggak tanggung-tanggung. Dia telepon jam 2 pagi pun saya layani dengan itu. Selama perjalanan di cabang, istriku nggak tahu kenapa aku bisa kayak gitu. Dia dulu mikirnya adalah simple. Pak Muin mau memberikan yang terbaik buat perusahaan United Tractor. Membuktikan loyalitasnya. Selamat sore Pak Muin, Pak Agus, Bu Farah. Silakan. Izin bertanya nih Pak Muin. Ya. Saat ini kan secara populasi kan karyawan BP banyak yang berada di milenial Pak ya, di Gen Y, Gen Z. Nah, kira-kira legasi apa nih yang pingin Pak Muin tanamkan buat generasi muda di BP supaya kedepannya ini bisa menjadi lebih tangguh, punya karakter dan punya personal value Pak. Mungkin itu Pak Muin. Kalau mau ngasih legacy, kemudian teman-temannya itu nggak aktif untuk mencari ilmu, ya saya juga susah. Saya mau ngasih legasinya adalah apa? Ilmu. Karena yang menentukan Anda ke depan itu adalah ilmu Anda, personal values Anda. Anda kalau nggak punya personal values yang bagus, maka susah. Contoh nih, saya terima kasih nih sama si Wahyudi, Gio gitu, tapi kayaknya 3 bulan terakhir sudah mulai nggak intens nih telepon aku gitu kan. Ini itu Wahyudi ketawa aja. Ini biasanya anak-anak muda ini yang di luar kota, yang di cabang ini masih banyak telepon tuh. Pak mau diskusi Pak mau diskus Pak mau apa Pak, di luar kerjaan gitu kan. Yuk kita mau ngomongin bicara apa, 8 behavior kompetensi, bagaimana kita create leaders, bagaimana kita mengembangkan personal value gitu. Jadi saya kadang-kadang itu nelangsal Pak, nelangsal apa? Saya dibayar oleh BP, dikasih gaji oleh BP, tapi justru yang banyak manfaatin aku adalah generasi mudanya United Tractor. Ayo, saya punya banyak ilmu yang siap saya transfer. Tapi ya teman-teman harus nyiapin waktunya. Jangan saya sudah nyiapin waktu, teman-teman nggak nyiapin, ya nggak terjadi transfer knowledge gitu kan. Saya berkali-kali ngomong kan, mungkin mudah-mudahan saya lah ya terakhir yang masuk dari UT ke sini. Kita mampu kok. Sekarang tuh lihatin tuh, voice-nya dari UT. Terima kasih buat rekan-rekan kepala cabang semuanya. Waduh Pak, Bina Pertiwi sekarang berubah Pak, beda Pak. Kepala cabangnya sudah berani head to head dengan kita Pak. Kepala cabangnya sering ngajak diskusi dengan kita. Kepala cabangnya BP sekarang udah berani ketemu customer, diskusi panjang lebar sama customer. BC-nya BP sekarang juga mulai bergerak aktif Pak. Artinya apa? Kita merasakan itu, customer juga gitu. PPA, Boston, BAS, semuanya merasakan customer. Atan Malik, Bina Pertiwi sekarang berubah. Respon time-nya jadi cepat, semangatnya cepat, drive-nya sudah bagus. Nah ayo, dengan kita modal drive sudah bagus gitu kan, ayo kompetensi kita asah. Dan saya sebagai leaders, saya mau ngasih legacy itu. Bagaimana leaders muda di Bina Pertiwi ini nanti mampu untuk meneruskan estafet kita nanti ke depan. Pak Mahmudi, saya, Pak Arso, kita nggak tahu berapa lama di sini. Nah, teman-teman harus siap itu. Kalau nggak teman-teman yang untuk meneruskan, terus mau impor lagi gitu kan. Capek Pak, kita yang punya rumah, kita yang mati-matian membangun rumah, tapi begitu mencari pemimpin, ngambil lagi dari luar, udah nggak boleh lagi. Jadi sampai hari ini pun saya belajar. Jadi kalau ngomong tadi Mas Rian ini udah sering kali nih diskusi dengan aku, Pak, bantu saya dikawal diajarin Pak. Iya, tapi kalau Mas Riannya nggak pernah masuk ruangan saya, mau gimana aku ngajarin? Ya Mas Rian ya? Ayo Mas Rian. So, jam 6 saya ke ruangan Pak Muin. Ya, oke Mas Rian ya, semangat ya. Saya tunggu nanti di ruangan saya. Oke, thank you. Yang di luar HO silakan. Anytime saya sudah sampaikan di grup segala macam.
akses saya, silakan akses saya untuk discuss apapun. Mau masalah apapun, problem apapun saya oke. Karena hanya legacy itulah yang akan aku tinggalkan di Bina Pertiwi nanti. Thank you. Bagaimana sih Pak kira-kira tips and trick untuk bisa menjadi leader yang mungkin tidak hanya pintar ya Pak, tapi bagaimana mengkombinasikan antara head, heart, dan hand gitu Pak. Bagi teman-teman mungkin untuk rekan-rekan leaders yang ada di Bina Pertiwi sendiri Pak. Ya, jadi gini, memang kenapa jadi pemimpin itu gajinya lebih banyak, fasilitasnya lebih besar. Karena di situ ada tuntutan kompetensi. Saya dulu gini, pentingnya kita memimpin dengan contoh itu lebih gampang. Yang urusan kecil aja, kalau kita ingin timnya disiplin, kita kasih contoh dengan disiplin, itu paling gampang. Itu sudah membuang keraguan orang-orang gitu. Jadi manusia itu kan punya, tadi yang saya bilang, otak kanan, otak kiri. Otak kirinya itu dengan kita itu memberikan contoh yang baik, otak kirinya kita buang semua, udah. Di anak buah itu sudah, di tim itu sudah gak ada otak kiri lagi. Karena apa? Karena contohnya baik terus gitu. Gak ada celah yang salah gitu. Kita harus melihat semua karakter anak buah kita. Mana anak buah yang bisa kita attack dengan kompetensi? Mana anak buah kita yang minta di-attack dengan role model? Mana yang anak buah yang di-attack dengan kedisiplinan? Mana ada anak buah kita yang memang dia butuh untuk trust kita itu karena drive. Karena drive kita, makanya dia baru trust. Karena integrity, ini Pak Muin ini katakanlah integritinya kuat, baru ada sebagian kelompok yang memang suka di integrity. Artinya apa? Ingatlah bahwa kita sebagai pemimpin harus sempurna. Oke, mungkin sebelum kita menutup agenda kita hari ini Pak, mungkin kalau boleh Bapak memberikan beberapa insight yang kita samarkan dari hasil diskusi kita hari ini Pak. Oke, jadi gini, saya mau sampaikan buat rekan-rekan yang di awal kan tadi saya sudah bicara bahwa yang pertama, jadikanlah perusahaan ini sebagai university. Kalau teman-teman merasa kerja ini adalah perusahaan BP ini dijadikan tempat kerja, buat saya terlalu mahal waktu yang kebuang. Terlalu mahal gitu kan. Karena apa? Karena kita harus mengembangkan personal values kita karena nggak mungkin Bina Pertiwi ini akan ngopeni kita sampai seumur hidup. Jangan jadikan Bina Pertiwi ini sebagai tempat untuk bekerja, tapi jadikanlah Bina Pertiwi ini seperti university. Kita di sini belajar sehingga apa? Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun ilmu kita itu terus berkembang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua gitu kan. Saya selalu bilang berkali-kali. Pengorbanan kita paling berat dalam bekerja itu kan meninggalkan anak istri kita di rumah gitu. Ada pengorbanan yang luar biasa, itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Sehingga kita benar-benar harus mendapatkan segala manfaat di perusahaan ini. Jangan kita sudah meninggalkan anak istri kita di rumah, tapi dari pagi sampai sore pun kita di sini cuma dapatnya gaji doang gitu. Itu menurut saya rugi. Gitu. Nah, itu bisa kita lakukan kalau apa? Kalau kita menjadikan Bina Pertiwi ini sebagai university, tempat untuk belajar. Orang belajar itu kan harusnya semangatnya kan 2 kali lipat gitu. Jadi pesan saya buat rekan-rekan, ya teman-teman sudah memutuskan kerja di Bina Pertiwi, udahlah, jangan punya pikiran aneh-aneh. Kalau Anda sudah memutuskan di Bina Pertiwi, mulai sore hari ini Anda harus yakini bahwa ini yang terbaik dan ini jalan Anda, sehingga semangat Anda benar-benar 1000 kali lipat bagaimana aku ngedrive diri saya gitu kan. Nah, yang ketiga, yang terakhir saya sampaikan, semua harus kita ajarin, kita biasakan. Kurang tidur juga kita biasakan. Semuanya kita biasakan gitu. Kalau dibiasakan, akhirnya jadi biasa. Sama, orang lain lihat aku pagi udah masuk di kantor, kok Pak Muin nggak capek ya? Karena udah terbiasa. Justru kalau aku masuk jam 7:30, jam 8, justru malah tambah sakit semua. Karena apa? Malah nggak biasa, di rumah nggak biasa kayak gitu kok. Saya kalau di rumah banyak-banyak, capek juga Pak. Kemarin Sabtu Minggu juga, aduh kapan sih Senin gitu kan. Lama banget sih libur ini Sabtu Minggu. Karena apa? Karena memang udah nggak biasa. Ayo kita mencoba untuk belajar, untuk melatih diri kita untuk ke arah yang lebih baik. Mungkin itu, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Pak. Mungkin kita tepuk tangan dulu. Oke, luar biasa ya. Oke. Mungkin
sekian dari kami Pak. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan Pak Muin dan Yo, juga thank you Ya, semua ya. oke, terima Semangat kasih ya ya. semua rekan-rekan Ini. semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa di bekal selanjutnya.